Apa sih yang dimaksud isu kesehatan? Isu kesehatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menyangkut masalah kesehatan yang diperkirakan terjadi pada masa yang akan datang. Jika dilihat dari beberapa keterangan dan juga studi yang telah dilakukan oleh Harvard Medical School, bahwasannya pria lebih sering mengalami atau terkena penyakit dibanding wanita. Hal ini disebabkan karena pria kurang memperhatikan kesehatannya dibanding wanita. Gaya hidupnya juga salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan pada pria. Menurut data dari Center for Disease Control and Prevention, ada beberapa masalah kesehatan yang sering dialami pria. Di antaranya yang pertama penyakit jantung. Penyakit jantung juga bisa dialami oleh wanita, tapi pria 2 kali lebih mungkin untuk mengalami serangan jantung daripada wanita, dikarenakan wanita memiliki kadar hormon alami yang dapat melindungi wanita terhadap penyakit jantung sebelum menopause. Penyakit jantung ini dapat dicegah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti memperbanyak mengkonsumsi serat dan lemak baik, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, olahraga teratur, berhenti merokok, serta istirahat yang cukup. Adapun pengobatan yang dilakukan dan diberikan sesuai dengan tingkat dan waktu terjadinya keluhan seperti pemasangan ring jantung. Penyakit yang kedua yang sering dialami oleh pria adalah kanker. Dari data yang dipublikasikan oleh Canadian Cancer Society tahun 2017, dinyatakan bahwa kemungkinan pria mengalami kanker adalah 49%, sedangkan wanita adalah 45%. Sementara itu, kemungkinan kematian akibat kanker pada pria adalah 28% dan pada wanita adalah 24%. Dikarenakan faktor gaya hidup dan kurangnya ketersediaan perawatan bagi pria dibandingkan wanita. Pencegahan yang dapat dilakukan bisa melalui diet seperti menghindari makan makanan yang kurang sehat, memperbanyak konsumsi sayuran dan buah tinggi serat, olahraga teratur dan asupan vitamin D. Sedangkan pengobatan yang dapat dilakukan seperti operasi dan juga kemoterapi. Selanjutnya yang ketiga adalah penyakit saluran pernapasan bawah kronis. Penyakit ini sering dialami oleh pria dibanding wanita, karena pria lebih jauh sering merokok ketimbang wanita. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan berhenti merokok, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan mengurangi stres. Sedangkan pengobatannya bisa dengan istirahat yang cukup, pemberian obat-obatan, serta melakukan operasi. Baik, untuk selanjutnya terdapat 8 isu kesehatan wanita yang paling rentan. Di sini yang pertama ada kanker payudara. Kanker bisa dibilang sebagai salah satu penyebab utama kematian di dunia. Salah satu yang sering disebut-sebut sebagai masalah kesehatan wanita adalah kanker payudara. Kanker ini merupakan salah satu jenis yang paling banyak menyerang wanita. Bahkan ada 1.670.000 kasus kanker yang terjadi di seluruh dunia, di mana 883.000 kasus menyerang ke daerah berkembang dan 794.000 lainnya ke daerah maju. Kanker ini awalnya menyerang lapisan saluran payudara hingga kemudian menyebar dengan cepat ke bagian lainnya. Tanda awal penyakit ini munculnya benjolan pada payudara. Lalu yang kedua, ada kanker serviks. Kanker serviks atau leher rahim adalah jenis kanker lain yang masih menjadi perbincangan sebagai salah satu isu kesehatan wanita. Jenis kanker ini berkembang dengan cepat sehingga menumbuhkan tumor ganas di bagian leher rahim. Dr. Flavia Bustreo, asisten direktur bagi kesehatan keluarga, wanita dan anak-anak di WHO, World Health Organization, mengungkapkan bahwa angka kesehatan dunia melaporkan ada sekitar 500.000 wanita yang meninggal karena kanker serviks. Angka kematian ini sebagian besar terjadi di negara-negara berkembang. Itu sebabnya pemeriksaan kesehatan wanita perlu dilakukan sedini mungkin guna mendeteksi kemungkinan adanya pertumbuhan sel-sel kanker pada payudara, ovarium, atau leher rahim. Baik, untuk selanjutnya, untuk nomor 3 ada stres dan depresi. Menurut survei terbaru dari American Psychological Association, stres termasuk masalah kesehatan wanita yang paling sering terjadi. Dalam kasus yang lebih parah, stres pada wanita ini dapat berkembang menjadi depresi.
National Center for Health Statistics menuturkan bahwa wanita berisiko 2 kali lebih besar untuk mengalami depresi daripada pria. Artinya, ini merupakan penyakit yang lebih sering menyerang wanita ketimbang menyerang pria. Deborah Serani, seorang penulis buku Depression in Later Life, berpendapat bahwa kondisi biologis tubuh wanita yang membuatnya lebih rentan terkena depresi. Faktor perubahan hormon dalam tubuh yang terjadi setiap bulannya setelah melahirkan serta sebelum dan usai menopause yang berperan dalam meningkatkan stres dan depresi pada wanita. Lalu yang keempat ada kesehatan reproduksi. Perbedaan anatomi, bentuk serta organ reproduksi pada wanita jadi salah satu alasan mengapa masalah kesehatan kaum hawa atau kaum wanita ini sering jadi perbincangan. Misalnya, tidak sedikit wanita yang mengeluhkan beberapa gejala saat tamu bulanannya datang. Darah haid yang lebih sedikit daripada biasanya hingga jadwal haid yang berubah-ubah. Mengutip dari laman WHO World Health Organization, masalah reproduksi dan kesehatan seksual mengambil sepertiga tempat dari seluruh isu kesehatan wanita pada rentan usia 15-44 tahun. Seks yang tidak aman menempati faktor risiko utama terhadap penyakit menular seksual pada wanita ini. Selain itu, kodrat wanita untuk mengandung dan melahirkan juga membuatnya rentan terserang masalah kesehatan, baik di area reproduksi atau hingga menyebar ke bagian tubuh lainnya. Lalu yang kelima adalah masalah pasca melahirkan. Perubahan fisik maupun hormonal yang dialami selama kehamilan dapat berdampak pada masalah kesehatan wanita, seperti tekanan darah tinggi dan kekurangan zat besi. Oleh karena itu, selama proses kehamilan, dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh agar kesehatan ibu dan janinnya terjamin aman. Dokter juga biasanya menyarankan untuk memastikan ibu hamil memiliki nutrisi yang cukup dan melakukan tindakan pencegahan dengan mendapatkan imunisasi yang sesuai. Yang keenam ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan tulang Anda melemah sehingga rentan terhadap patah tulang. Wanita pasca menopause berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengalami patah tulang karena osteoporosis. Faktor risiko lain dapat mencangkup obat-obatan tertentu, menopause dini, indeks massa tubuh rendah, pengobatan kanker, dan genetika. Risiko ini dengan meningkatnya asupan kalsium, tetap aktif olahraga, serta menghindari penggunaan rokok dan alkohol secara berlebihan. Lalu yang ketujuh ada sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Sindrom ovarium polikistik terjadi karena gangguan hormon. Salah satu hasilnya adalah kista, yakni kantung berisi cairan yang berkembang di ovarium. Wanita yang mengalami obesitas lebih cenderung memiliki sindrom ovarium polikistik. Wanita dengan beresiko terkena diabetes, gejalanya mungkin termasuk antara lain seperti infertilitas, nyeri panggul, pertumbuhan rambut berlebih di wajah, dada, perut, ibu jari atau jari kaki, kebotakan atau penipisan rambut, jerawat, kulit berminyak atau ketombe, bercak coklat tua atau hitam pada kulit. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem imun menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Sistem imun ini menganggap sel-sel tubuh tersebut sebagai ancaman, seperti halnya sebuah virus. Para peneliti menyatakan bahwa penyakit autoimun lebih sering menyerang wanita. Bahkan seiring berjalannya waktu, kasus penyakit ini pada wanita pun terus meningkat. Meski terkadang pertandanya berbeda-beda,
Tapi sebagian besar gejalanya meliputi antara lain seperti kelelahan, demam ringan, sakit badan, iritasi kulit, dan vertigo. Untuk mengatasinya, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain seperti mengonsumsi lebih sedikit gula, mengurangi makanan berlemak, menurunkan stres, serta mengurangi asupan yang dapat menjadi pemicu gejala. Namun, pertahanan yang paling terbaik melawan penyakit autoimun adalah deteksi sejak dini.